anak Betawi jadi Wagub Jakarta. Ternyata bukan katanya, ternyata. Pas Ridho nggak jadi gugat ke MK, terkejut gak Bang Dul? Kan udah ancang-ancang tuh, udah konsultasi, tapi ternyata nggak jadi. Terkejut nggak, tapi jujur gue jam 11 mules gue. Masyarakat Jakarta ini kan benar-benar pusat informasi. Apapun slip dikit itu kemudian akan menjadi sebuah hal untuk gampang entah digoreng atau memang akan viral dengan sendirinya. Terus terang deg-degan dengan Bang Dul gitu ya. Tapi yang luar biasa, anak Abah sama Ahok itu berat. Itu yang kita nggak ngerti apa yang terjadi. Kita juga bertanya-tanya ya, kemana Bu Mega pada saat masa kampanye? Jarang kelihatan. Kenapa itu Bang Dul? Kemana Ibu Mega? Sejak kita daftar KPU sampai kita terakhir, kita nggak pernah melapor. Kita nggak mau melibatkan ibu terlalu dalam. Jakarta sudah izinkan kita berperang dengan cara kita. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan hari ini sudah ada yang Si Paling Wagub Jakarta, Bang Sidul. Si Paling. Dan juga bestinya Sidul, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Oke, Bang Dul. Gimana, Po? Iya. Gue nggak mau manggil Po aja. Po Zil. Masa bodoh lu demen apa kagak? Bang Dul, gila. Ini udah jadi resmi ya, wakil, tinggal tunggu pelantikan. Tunggu. Emang udah pelantikan? Tinggal tunggu pelantikan. Keputusan. Ini kan dari KPU udah, MK udah. Ini sekarang gimana sih tuh? Resmi. Gue mau nanya sama dia. Ini kita tinggal nunggu apa nih? Secara prosesnya udah beres. Iya. Karena yang bisa membatalkan rekapitulasi KPUD yang menyatakan satu putaran 03 menang kalau ada gugatan MK. Tenggat waktu dari gugatan MK sudah lewat juga. Iya. Jadi secara proses sudah selesai, tapi kan penetapannya belum, kalau nggak salah tanggal 20 atau 21 katanya Desember. Bang Dul nih paham, cuma dia belaga humble aja. Itu pura-pura nggak tahu dong. Belaga humble ya kan. Karena sekarang kan kemana-mana udah Wagub Pak Wagub gitu ya. Enggak lah. Atau masih Sidul Wagub? Masih Sidul Wagub. Kalau Rano Karno udah pernah Wagub, Sidul baru pertama kali jadi Wagub Karena di kampungnya. resmi udah didaftarkan ke pengadilan tuh ya nama Sidul. Nanti kita bahas karena itu pasti juga salah satu strategi kan. Ternyata iya. Ternyata iya. Bang Dul, tadi aku lihat ke Metro TV rombongannya tuh rame banget, makin panjang gitu. Rombongan Nenong banyak bener ya. Kita juga bilang kapan bubarnya nih. Gak bisa Bang, ntar sampai akhir bulan ya udah kita ikutin aja. Itu dari awal kampanye pengamanannya begitu? Oh iya memang. Atau makin banyak sekarang? Istilahnya 2 shift, 10-10, 20, bayangin aja. Nggak babak belur kita. Babak belur bayarnya? Babak belur makannya. Nggak, singkat kata memang kalau kayak gitu kan dulu juga waktu aku di Banten begitu. Cuman kan ini udah kelar nih. Soalnya aku dengar udah ada yang bubar. Udah ada yang bubar kan. Kalau udah bubar udah kita kurangin aja deh. Ya repot juga kita kesini mesti. Ya kalau udah kalah bubar dong, wajar dong. Kalau menang kan beda. Ya betul. Bang Dul nih mau suruh kita yang ngomong, Mas Tato. Dia belaga humble. Ntar gua kontroversi. Tapi Bang Dul berjalan melangkah sebagai pemenang itu beda ya, enak ya. Aku nggak tahu. Ini mungkin ada Toto di sini. Mungkin ada Toto ya. Nanti kita tanya juga. Aku nggak tahu Zil. Aku nggak tahu, makanya aku bilang jangankan 2 putaran, 3 putaran aku yakin aku menang. Artinya gimana Zil? Dari awal aku yakin aku menang. Iya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku punya keyakinan itu. Kalau nggak ngapain gue mundur jadi anggota DPR RI? Ngap-ngapan juga kita kan. Nah jadi artinya tentu harus punya strategi. Begitu kita diperintah, itu runtunan awal saya bisa ingat. Nanti satu saat kamu bisa wawancara Mas Bram. Untuk misalnya waktu kita ambil nomor urut. Dari mulai truk kita jalan ke KPUD, saya udah bilang sama Mas Bram, Mas, kita pasti nomor 3. Ya, yang benar Bang. Kok Abang yakin? Enggak, nomor 3. Kenapa nomor 3? Ya maaf, partai kita 3. Gitu kan? Datanglah KPUD. Mas pernah nanya, Bang yang mana Bang? Mas yang kanan. Kan ngambil tuh undian. Itu nomor 3. Benar begitu diambil nomor 3. Artinya bahasanya
nggak jumawa juga sih. Tapi Cuman aku punya keyakinan kok kita diterima sama masyarakat. Ini kita lihat dari saya, nanti Toto lagi yang lebih pandai membaca, menganalisis tentang survei. Dari ukuran mana kita bisa menang? Kita cuma 1 lawan 14. Yakin ini harus kita lawan, caranya lain. Kebetulan mungkin Sidul nempel di diri saya kan. Inilah kekuatan saya. Dan ini juga penerimaan masyarakat Jakarta pada waktu itu. Jenuh sudah semua, capek, Zil, sumpah. Makanya mereka udah deh 1 putaran cukup deh. ini udah mulai banjir, udah mulai kebakaran, udah mulai Natal, tahun baru, mengurusin mau Lebaran, nggak mudah, tidak mudah menyiapkan ini semua nggak mudah. Makanya kalau bisa 1 putaran jauh, 1 putaran aja lah. Ya alhamdulillah 1 putaran. iya, pas Ridho nggak jadi gugat ke MK, terkejut nggak Bang Dul? Kan udah ancang-ancang tuh, udah konsultasi, tapi ternyata nggak jadi. Terkejut nggak, tapi jujur gue jam 11 mules gue. Ini cerita nih kemarin nih, dia buka juga nih. Jam 11 malam gue mules. Karena Ini jadi nggak jadi. Soalnya kan isunya ntar maghrib dia datang mati. 1 gitu kan. Nggak jadi maghrib. Wah ini sampai jam berapa ini? Jam 11 gue kagak datang. Gue mules kagak bisa tidur. Begitu udah lebih jam 12, untung ada ini kan champion kan, gue nonton bola aja gue. Aman, alhamdulillah. Dalam arti kata ya kita bersyukur juga lah. Artinya itu kan mekanisme memang yang harus mereka majukan gitu kan. Tapi kan juga kita punya data semua. Juga tidak menjadi hebat dan sombong. Kita emang ternyata ini barangkali kalau dilihat pilkada sekarang ini jauh lebih siap kita daripada sebelumnya. Nah, ini bingung saya, infrastruktur. Banyak belajar ya dari yang sebelumnya, Bang. Banyak belajar, sangat banyak belajar. Dan semuanya kebetulan kita sadar gitu loh. Bagaimana kita harus mulai. Ya, kita dari 0 nih. Toto bilang, Mas Bram 0,0. Lu berapa Dol? Ya lu cuman 0,09 ya. Lumayan. Nah jadi artinya tentu saya bahagia. Mas Bram bahagia. Dan masyarakat Jakarta bahagia. 1, selesai sudah. Udah. Makanya tadi saya nonton Kang Ridwan kan udah kita. Saya udah apresiasi. ucapin selamat ya. Selesai Akang juga dengan besar hati menerima, mengucapkan. Dia juga cuman kita titip kan dia ada suara yang hampir 40%. Oke dong. Nanti apa yang bisa kita lakukan? Ini kan kita Jakarta buat bersama. Jadi intinya selesailah sudah. Mari kita menunggu kapan. Ya tentu harus pelantikan kan. Iya dong. Kalau nggak bisa kita mulai kerjanya kan. Nah tiba-tiba kalau misalnya sekarang, maaf kemarin Mas Pram kan ngelihat kebakaran. Aku juga mau rencana ke sono. Cuman kalau sepasang ke sono, emang gubernur belum, wakil gubernur belum, udah main kunjungan aja lu. Salah lagi kan gitu kan. Nah, jadi artinya ya udah kita lihat yang biasa-biasa saja. Sekarang harus lebih berhati-hati ya. Bukan berhati-hati juga. Harapannya besar dan kita nggak bisa eksekusi. Kita kan belum bisa eksekusi. Iya. Ya maaf lah dengan keterbatasan kita, maaf. Kita bikin misalnya dapur umum kita bikin. Itu kan keterbatasan. Tapi kan tuntutan mereka, Bang gimana nih rumah kita pindahin dulu rumah susun. Kan kita belum bisa punya kebijakan itu. Walaupun alhamdulillah bersyukur saya dengar bahwa Pemprov DKI memindahkan masyarakat yang kemarin kebakar ke rumah susun. Artinya mereka juga mulai sadar nih bagaimana kalau saya paham Jakarta, saya kecil kan di daerah begitu, ngelihat ini, ini tinggal masalah waktu, ntar koslet, ntar panas, ntar kompor meleduk segala macam. Nah itulah makanya kenapa kalau bahasa Betawi, gue bisa benahin kampung orang di Banten, masa sih gue nggak bisa benahin kampung gue sendiri? Gitu istilahnya begitu. Kampanye lagi gue dong. Oke, Mas Toto. Iya. Mas Toto. Banyak yang bilang bahwa perannya Sidul ini di kemenangan Pramerano itu besar. Nah, kenapa sih faktor Sidul ini apa? Kenapa sampai harus seorang Rano Karno mendaftarkan namanya di pengadilan Sidul supaya bisa muncul di mana-mana itu? Pertama gini Sylvia, 2 atau 3 hari setelah pendaftaran ada rapat perdana lah, informal di Warung Dul. Saat itu saya hadir tertutup di dalam. Saya itu punya data survei yang awalnya Bang Dul sama Mas Pram belum tahu. Karena survei itu sebenarnya saat itu dilakukan bulan Juli, pada saat PDI itu nggak bisa majuin siapa-siapa.
Tapi sekedar PDI saat itu ada patungan lah beberapa DPRD, saya juga kasih harga kos aja gitu kira-kira. Pengen tahu konstelasinya gimana. Saya selipin lah nama Mas Pram. Mas Pram waktu sempat disebut namanya, saya lupa oleh siapa, tapi kita juga mikirnya saat itu nggak mungkin mau seorang Pramono Anung maju di Gubernur DKI. Lalu kemudian muncullah keputusan MK, hadirlah Mas Pram dengan Bang Dul, saya kasih lihat datanya. Nih, datanya Mas Pram 0,1 Mas. 0,1 ya. Bang Dul saat itu lebih baik dikit lah, 3,75% kalau nggak salah. Tapi RK ya jauh di atas gitu kan. Yang tertinggi tetap Anies dengan Ahok. Yang saya senang satu hal, Mas Pram pertama kali ngelihat data 0,1, kalimat dia itu adalah tok buang 0,1-nya. Kita mulai dari 0. Itu Mas Pram. Bang Dul lebih ajaib lagi. Jadi bahasa dia mirip yang tadi keluar itu, saya dengar bener-bener. Tok mau lu bilang survei gua kecil, Mas Pram kecil, feeling gua kita dicoblos orang katanya. Kita menang gitu. Jadi Aku nggak tahu. itu benar-benar keluar. Konsisten kalimat ya, itu. konsisten kalimat itu sampai sekarang Konsisten. Sampai sekarang. Ya, gitu. Nah jadi kalau ditanya, secara teoritis benar. Problem Mas Pram itu saya bilang waktu itu adalah waktu. Hanya katakanlah nggak nyampe 3 bulan. Tingkat pengenalan Zil, 13%. Yang tahu Mas Pram itu kan cuma orang-orang yang baca berita politik. Dia udah lama di panggung belakang. Nah, ada satu faktor pengungkit, namanya Sidul. Saya harus sebut Sidul nih. Iya. Karena Rano Karno aja mungkin si Zilvia nggak nonton nih. Nonton Bang Dul. generasi Dia mungkin 90-an. Rano Karno tahu, Yesi Gusman aja belum tuh tahu. Kita pernah bahas itu. Iya dia sih nggak nggak tahu. Jadi saya tuh ngelontarin Si itu Dul anak di saat sekelantau. rapat, walaupun Bang Dul mungkin ada beberapa yang kasih ide itu juga ya. Saya ingat cablaknya Bang Dul langsung ngomong, ah lu gila nama bapak emak gue diubah-ubah. Kira-kira begitu. Saya kasih contoh. Itu ide dari siapa tuh untuk Saya memberikan ide juga, tapi saya yakin Bang Dul juga mungkin ada. Gini. Daftarin ke Sebetulnya pengadilan? perjalanan aku di pemerintahan, maaf nih, waktu aku jadi gubernur Banten pun nggak pernah dipanggil Rano Karno, nggak pernah dipanggil Gub. Dul, Pak Dul. Itu emang udah melekat. Kadang-kadang juga kalau di kredit title Rano Dul Karno. Kalau kamu suka lihat di sinetronku kan ada Dulnya, cuman waktu dia ngomong, Bang ini kalau abang mau resmiin, gila nih Bang. Ke pengadilan kan gue bilang tuh nih nama bapak gue udah ganti-ganti nih. Ntar bapak gue ngamuk nih kan. Tapi aku berpikir apa ya, pengguna nama Dul dalam nama aku itu terlalu biasa. Bahkan namaku hilang dalam kehidupan sehari-hari ya. Maaf, waktu aku pernah jadi gubernur Banten nggak ada yang panggil gue Pak Gub, nggak ada yang panggil Dul. yang didaftarin itu Dul apa Sidul? Sidul. Si vaksinya juga didaftarin. Sidul. Jadi Rano Karno SIP dalam kurung Sidul. Iya. Jadi kombinasi Sylvia. Kemenangan ini kalau dilihat hanya dari karakteristik unggulan Bang Dul sama Mas Pram, di satu sisi pendongkrak pertamanya adalah Mas Pram tingkat pengenalannya kecil sekali, tapi orang tahu Sidul. Bukan hanya sekedar loh. Sidul balik kampung. Sidul ingin benahin kampung halamannya. Jadi bener-bener Sidul. Mas Pram itu sempat loh ngalamin situasi awal-awal kampanye, turun ke titik. Pada saat dia nyampe, ibu-ibu malah ngomong, Sidulnya mana ya katanya. Tapi hebatnya Mas Pram, dia sadar memang posisi dia saat itu seperti itu. Jadi dia cuek aja, dia perkenalin diri. Ada ada MC yang nyebutin namanya. Mari kita sambut Mas Pras. Sampai ujung dia salah nama, coba bayangin. Saking nggak terkenalnya Mas Pram gitu ya. Tapi nah, Kasihan. buat Mas Pram, kehebatan dia tingkat kematangan. Dia nggak merasa diri dia besar. Dia harus ikut nama Sidul dulu, dan dia harus lebih rajin belusukan. Dan tingkat kematangan dia untuk merangkul semua. Zero enemy itu saya baru pernah lihat seorang kandidat benar-benar zero enemy. Saya melihat misalnya dalam media monitoring, sosmed, memperkenalkan nama Mas Pram nggak gampang. Tapi menemukan orang Berita yang negatif. menyerang Mas Pram nggak ada juga gitu ternyata. Di sisi lain keunggulan dari Bang Dul adalah memang bertemunya titik nama besar Rano Karno, Dul, dan kemudian bertemu pada tempat yang memang sebagaimana mestinya. Jadi sorry Bang Dul, aku harus ngomong, memang sepertinya lebih mudah buat Bang Dul mengenalkan dirinya dan ambil positioning di Jakarta dibanding di Banten sekaligus. Itu yang menurut saya memang ditambah di atasnya Zil, arah angin
itu memang ke pasangan ini. Kenapa? Pasangan ini jangan lupa lahir dari keputusan MK yang arah anginnya dilihat positif. Sebaliknya, Ridwan Kamil dengan Suswono itu lahir dari anti klimaks yang muncul karena keputusan MK, karena dianggap mereka bagian dari kong kali kong untuk kemudian entah melawan kota kosong atau kemudian melawan pasangan independen yang kemudian didorong-dorong. Jadi menurut saya kalau mau disimpulkan ya memang semesta mendukung. Ya. Kalau menang ngomongnya tuh enak. Enak. Ya kalau kalah tinggal bilang semesta nggak mendukung, sebenarnya gitu aja. Tapi kenapa Mas Toto, siapapun gubernurnya dari PDI Perjuangan, kemarin kan kita sempat dengar bahkan Mas Anies gitu kan, pasangannya itu tetap Dul. Iya. Kenapa tuh? Siapapun digonta-ganti cagupnya, tapi wagubnya tuh kayak sudah fix Dul sejak awal. Suka atau enggak memang karena faktor Dul tadi. Sebagai vote gators ya. PDI kan menyadari dia pasti dikeroyok. Dia nggak sanggup nih punya kekuatan untuk membangun koalisi besar. Sehingga mau tidak mau ketika berbicara mengenai kombinasi dua orang yang akan dipasangkan, harus ada sosok yang sudah dikenal. Harus ada sosok yang kemudian bisa jadi booster atau vote gators. Disitulah muncul nama Bang Dul. Tapi kalau balik lagi ya, kan banyak orang mengatakan kalau Anies menangnya jangan-jangan lebih mudah. Kalau Ahok kan kemudian walaupun belum tentu menang, tapi PDI Perjuangan menunjukkan karakter ideologisnya. Pramono Anung menurut saya ada di keduanya. Ketika dimajukan Pramono Anung, di satu sisi PDI tetap menunjukkan karakter ideologisnya, tidak sekontroversial kalau PDI memajukan Mas Anies misalnya. Tapi di sisi lain, ternyata juga Mas Pram punya kemampuan untuk merangkul lebih banyak segmen. Yang belum tentu Mas Anies atau Ahok ini bisa melakukan hal itu. Walaupun sisi terkenalnya lebih terkenal, sisi disukainya lebih disukai, tapi keduanya itu punya segmennya agak terbatas loh. Kan kalau Mas Anies sama Pak Ahok itu kan kalau nggak suka banget atau nggak suka banget. Nah Mas Pram itu suka banget juga nggak orang, tapi ternyata yang nggak suka kita agak sulit menemukan itu. Jadi lagi-lagi kombinasi itu yang menurut saya akhirnya membuat kampanye ini terasa mulus loh Bang Dul. Bisa dibilang panasnya tuh tapi mulus gitu. Terasa mulus kalau gitu menang. Kalau nggak menang nggak mulus. Ya makanya baru mau datang sekarang enak sudah menang. Tapi jujur nih Bang Dul, Mas Toto, ketika nama Mas Pram yang muncul, sempat gak terbesit? Kenapa Pram? Ada keraguan gitu. Yang cerita tuh. Ayo Bang, Ika udah menang. Jadi saya nggak apa-apa. Ini sebetulnya udah berkali-kali saya cerita di beberapa. Jadi pada waktu saya dipanggil oleh ibu dan perintah, ibu menyebut tentang Mas Pramono, kamu dampingi Pramono. Saya sendiri kaget. Bu, izin apa Mas Pram mau? Harus mau, karena ini perintah. Tunggu, kagetnya karena Mas Pramnya mau atau enggak, atau karena nama Mas Pram yang muncul? Ya nama Mas Pram muncul. Kan ibu bilang ini saya bicara loh, saya udah bicara di mana-mana. Saya bicara sebagai ketua umum dan ini hak prerogatif saya. Kamu maju mendampingi Pramono menjadi wakil gubernur Jakarta. Kaget Bu, izin. Apa Mas Pram mau? Ya saya minta maaf, level beliau bukan pada gubernur, dia menteri gitu loh. Harus mau. Udah, nanti malam kamu ketemu dia. Saya mikir jalan loh. Ini atas dasar apa ibu memilih Mas Pramono Anung gitu. Saya minta maaf yang tadi dia ngomong. Memang kan kebetulan aku kan baru saja 3 bulan menjadi ketua DPP. Mempersiapkan pilkada se-Indonesia. Iya kan. Memang tuh 2 minggu sebelum saya dipanggil ibu, terdengarlah makannya apa? Pokoknya wakil gubernurnya lu. Waduh, pusing dong. Jangan begitu, lu. Nah, kalau bahasa lu kan kita cuma punya 2 pilihan. Pilihan survei tertinggi Anies, kedua Ahok. Nggak ada nama Mas Pramono. Begitu tiba-tiba ibu nyebut Pramono Anung, kaget dong saya. Loh, pertanyaan saya bukan dia nggak bisa, apa mau gitu kan? Ya saya tahu level beliau ada di mana. Jadi waktu malam saya ketemu, Mas Pram, Bang, percaya nggak sama saya? Saya percaya Mas. Mas mau nggak maju? Ya kalau abang mau dukung saya maju, saya mau. Cuman kalau ragu-ragu, saya mundur nih Mas jadi DPR nih Mas. Nah, udah kalau gitu kita bismillah. Nah jadi artinya memang saya sambil jalan sebetulnya memahami Mas. Saya minta maaf, saya kenal Mas Pram, tapi kan jauh. Beliau senior banget kan di partai kan. Ya kalaupun ketemu cuman say hello.
Tapi begitu saya ketemu dia, tak gitu. Dia juga dia minta maaf, dia sangat mengakui keunggulan saya. Dan saya juga makanya waktu debat pertama saya bilang, kalau antara kita berdua mengatakan kita hebat, Pramono Anung jauh lebih hebat daripada kita, Kang. Saya ngomong begitu kan. Nah, artinya saya sangat paham kenapa Mas Pram. Nah, jadi ada dua bahasa. Ibu tuh bilang begini, no, satu saat Jakarta akan pergi, I-nya akan pindah. Dia hanya menjadi Jakarta. Nah, kalau Jakarta tidak jadi ibu kota, Jakarta di mana? Nah, yang kedua bikin saya, artinya saya terus mundur duduk saya. Ibu nunjuk saya, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi di mana? Wow, saya mungkin tidak asli Betawi, tapi kalau kamu bicara tentang Jakarta, darah saya ada di sini. Itu yang membuat saya, wow. Kenapa ibu bicara begini ya? Saya tahu ibu bicara tentang Indonesia Raya, tapi beliau begitu khawatir dengan tidak ibu kotanya Jakarta. Berarti harus dibenahi. Oh, ternyata kenapa Mas Pramono Anung? Maaf, yang saya paham hubungan beliau dengan Pak Jokowi baik, hubungan beliau dengan Pak Prabowo baik. Artinya dengan siapapun Jakarta ini harus harmonisasi dengan pemerintah pusat. Jadi aneh memang kalau dibilang kalau misal presidennya saat itu dapat bantuan lebih banyak. Enggak begitu ukurannya. Sudah ada undang-undang tentang pemerintah daerah kok, di mana tugas wewenangnya sudah jelas ya. Nah, jadi saya berpikir, oh, Pramono Anung dibutuhkan untuk melakukan guidance pertama ini untuk selanjutnya Jakarta akan jadi apa. Oke. Itu yang saya pahami. Nah, Mas Toto, kalau melihat dua karakter yang berbeda nih, senyawa kimia Mas Pram dengan tadi Mas Toto bilang kematangannya. Terus kita ketemu Sidul dengan Cablak. Sebagai konsultan politik, ngeri-ngeri sedap gak yang menghadapi yang kayak gini nih? Jujur ngeri-ngeri sedap. Tiap doorstop sama podcast Bang Dul kita deg-degannya ada. Kenapa? Ya karena memang beliau apa adanya. Cablak. Cablak, spontan, dan bukan politisi yang bermain panggung depan panggung belakang gitu. Nah, itu kita agak deg-degan ya. Karena gini, salah satu yang kita pengalaman dari 2017 ya, bisa membuat orang kemudian kalah. Itu kalau blunder ucapan, itu terjadi pada Pak Ahok, apapun itu. Dan apakah tidak terjadi juga di 2024? Terjadi, untungnya bukan di pasangan 03. Harus diakui loh, celetukan mengenai janda misalnya itu menjadi blunder besar, apalagi yang kedua kalinya. Tapi sudahlah, kita lupakan itu ya. Tetapi masyarakat Jakarta ini kan benar-benar pusat informasi. Apapun slip dikit itu kemudian akan menjadi sebuah hal untuk gampang entah digoreng atau memang akan viral dengan sendirinya. Terus terang deg-degan dengan Bang Dul gitu ya. Tetapi dan setahu saya nih ya, Bang Dul juga dibatasi doorstopnya karena mungkin menyadari mengenai hal tersebut. Kalau dalam pertarungan seperti itu kadang-kadang sorry ya, yang nanya belum tentu sepenuhnya wartawan netral loh. Ada aja yang mungkin misalnya udah dititipin dan segala macam. Namanya bertarung politik sah-sah saja secara komunikasi seperti itu. Tapi balik lagi, memang ini klop tutup botol sama botol gitu ya. Kalau terlalu matang seperti Mas Pram, akhirnya terlalu serius juga. Efek ledak secara ngepopnya juga nggak dapat. Sisi itunya tetap dapat di Bang Dul. Makanya pada saat misalnya mengatur ritme dari kegiatan dengan sendirinya, tim Bang Dul sama tim Mas Pram tuh udah nyambung dengan sendirinya. Pembicaraan yang agak serius tentu saja ke Mas Pram. Tetapi ketika berbicara mengenai membangun euforia, Mas Pram pasti kalah dengan Bang Dul. Jadi memang secara personal branding mereka jadi satu kelengkapan. Ada tidak momen tuh Bang Dul kayaknya aduh udah nyaris salah nih, terus langsung direm gitu. Ada nggak? Ada nggak Bang Dul? Ada. Ini pas sebelahan nggak dicolek-colekin kan sama Mas Toto? Udah menang aman. Kirain di sini. Udah menang. Jujur ya, saya minta maaf ya. Saya juga tidak terlalu sempurna ya. Tapi saya nggak suka berbohong. Nggak suka saya. Saya nggak pernah dididik berbohong. Mungkin itu salah. Tapi tim saya menasihati, Bang, jangan bicara ini, jangan bicara ini. Aduh, susah juga saya kan. Maaf misalnya kita bilang, oke, kartu Jakarta Pintar. Kenapa sih nggak nyampe sekarang?
Karena ini kan masalah PJ itu stopnya banyak. PJ itu kan tanggung jawabnya banyak. Dia penanggung jawab istana, dia IKN, dia juga PJ DKI. Bagaimana? Masa saya nggak boleh bicara itu? Ini kan evaluasi dong. Akhirnya terjadi apa? Kartu lansia nggak nyampe. Ya kan, bayangin nyampe 4 bulan sekali. Akibatnya apa? Keluarga kita yang mendapat kartu lansia terjebak dengan yang namanya bank keliling. Bangke. Saya harus ingatkan dong. Ingat loh, kalau nanti kartu keliling nggak boleh lagi urusan ke bangke. Ya bang, arti kan kayak begitu. Apa ya, saya melihat, saya sangat, bukan saya tahu, tapi saya paham kultur Jakarta. Ya maaf lah, barangkali dia juga sedih lihat rumah terbakar. Makanya kita bilang, bagaimana, apa mau begini terus nih? Tinggal empet-empetan begini, nggak mau pindah ke rumah susun. Pindah rumah susun, gimana bang kalau kita nggak bisa nyewa? Oh, sekarang kan 6 bulan lo gratis. Sekarang kan terjadi di beberapa tempat. Dari yang kemarin tinggal di kolong jembatan dipindahkan ke rumah susun 6 bulan gratis, nanti baru bayar 300 sampai 500 ribu. Nah kita bikin lapangan kerja dong buat mereka, supaya mereka tahu minimal bisa bayar sewa. Kan itu solusi yang harus kita cari. Artinya kita harus bicara sama masyarakat Jakarta. Aduh, kita lihat deh yang namanya Manggarai kayak gitu dari mulai saya bocah. Masa mau begini terus? Ngapain gue jadi wakil gubernur? Kan begitu. Oh, kita tagih janjinya. Kekuatan ini, Zilvia. Jadi kan sebenarnya kan kalau mungkin publik Jakarta ingatnya Jakarta menyala ya. Iya. Itu di bawahnya sebenarnya ada turunannya. Kagak ribet dah. Itu sebenarnya memang bermula pada saat membentuk pada saat create kalimat itu ya. Itu benar-benar terinspirasi sama gaya bicara dan pola berpikirnya Bang Dul. Dan kita kemudian coba bandingkan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan apapun dia dosen tata ruang, dia kemudian berbicara konsep-konsep yang akhirnya akhirnya jadi kontroversial. Pasti akan terlihat lebih intelek. Tetapi apakah bisa diimplementasikan? Kita akhirnya kontrastingkan. Ketika dia berbicara mengenai Giant Seawall langsung, ya tentu saja sah-sah saja kita berbicara ide proyek besar. Tapi Bang Dul itu bisa bicara kemudian misalnya, lu pastiin dulu sebelum bicara Giant Seawall pengendalian banjir, got lu udah beres belum? Sehingga kemudian dikeluarkanlah kagak ribet dah itu. Jadi itu gampang tuh pada saat kemudian keluarin konten. Misalnya kompetitor bicara mengenai ide-ide besar, kita tabrakan dengan ide kecil, di ujungnya tinggal tambahin tuh kagak ribet dah gitu kan. Dan ternyata itu lumayan. Ternyata itu efektif gitu. Dan itu membuat, kenapa kita lakukan itu juga? Mas Pram walaupun katakanlah doktor, Mas Pram biasa bicara dengan konsep, tapi Mas Pram ini seseorang pemikir yang membumi. Makanya dia banyak berbicara. Kita pelajari dulu legasinya Ahok, Foke, Jokowi, Anies, mana yang belum sempurna kita pastiin dulu sempurna. Dan ternyata ada fenomena masyarakat Jakarta itu lebih suka ngelihat yang realistis dibanding yang tiba-tiba bicara mengenai hal-hal besar. Saya pikir itu terlihat dalam debat-debat kemarin. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal belajar dari gubernur-gubernur pendahulu, Bang Dul, kemenangan Pram Dul ini tidak terlepas ya dari dukungan pasukan anak Abah, pasukan Ahokers. Semua mempunyai nilai. Walaupun saya takut untuk menyampaikan persentase, Toto lebih paham. Cuman begini, kembali lagi saya punya keyakinan Bang Anies bantu saya dari awal loh. Karena maaf, dari awal belum declare tuh ya? Belum. 2 jam saya bicara dengan Anies waktu dia datang ke DPP. Saya yang mendampingi. Saya mendampingi sebagai ketua DPP. Tapi tidak bicara muluk. Waktu itu kan wacananya beliau. Saya juga nggak paham apa yang terjadi kan. Saya cuman, Bang kalau bisa tolong temenin Bang Anies. Oke siap. Pun tidak diterima di DPP, kita terima di BKN di ruangan saya kan. Singkat seperti itu. Kemudian ketemu lagi kita di Car Free Day. Itu juga bukan by design, nggak sengaja sama sekali. Tapi nggak tahu, aku punya keyakinan kok. Karena tiba-tiba kan Bang Anies mengeluarkan visi misi. Begitu aku baca, ya memang nggak ada yang lain. Pemerintah daerah memang begitu. Pemerintah daerah itu tugasnya cuma 2, wajib dan pilihan, itu aja. Wajib tuh yang namanya basic masyarakat, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu wajib. Nah, yang lain tuh pilihan. Contoh soal, apa perlu kita punya kepala dinas kehutanan Jakarta? Jakarta nggak punya hutan. Jadi nggak usah bentuk kepala dinas kehutanan. Aneh. Mungkin Sudin Pertamanan iya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi artinya
kalaupun dihitung, Bang Anies itu mungkin seminggu sebelum ini baru kita kejar. Karena juga maaf, ya, kembali lagi sebagai itu, kalau kita dapat support dari anak abah nih, kira-kira kan waktu kemarin masih ada itu tuh 9% tuh, apa namanya tuh, kurang sisa itu tuh. Kalau kita kan baru 38-an nih, kalau misalnya dibagi 3 kita masih dapat 3, dapat kita 51 begitu. Ekstrapolasi sisa suara. Ekstrapolasi. Gua nggak ngerti bahasanya. Dia yang lebih tahu. Kagak ribet dah. Pokoknya ini masih ada sisa 9%. Wah, kalau kita bagi 3 nih, 1 ke 3 ke RK, yang 1 lagi ke nomor 2 ya kita. Wah, kita udah 51. Gimana caranya kan? Oh ya. Mari kita ajak. Kalau Ahok sih memang serumah, nggak usah kita ajak lagi dari awal. Dia udah bilang, gue pasti bantuin lu dulu, pasti lu nggak bantuin gue, awas aja lu. Ya singkatnya gitu kan. Nah jadi artinya, tapi yang luar biasa, anak abah sama Ahok itu berat. Itu yang kita nggak ngerti apa yang terjadi. Yang gila. Itu mungkin Mas Pram yang lebih jago daripada aku. Tapi Jun, aku surprise, cepat gitu loh, gerak. Kenapa? Kepentingan sama. Wah, Jakarta ini nggak bisa nih, harus dilanjutkan. Itu yang bisa aku pahami. Nah, yang lain mungkin Mas Toto lebih paham. Minum dulu. Gara-gara apa? Ekstrapolasi apa sih? Ya itu sisa suara kan kita. Oh, ekstra itu sisa pokoknya. Ya. Agak ribet dah. Oke. Menjelaskan dua senyawa kimia yang berbeda ini kemudian menjadi satu, punya kepentingan yang sama atau musuh yang sama? Pertama, sebelum menjawab kepentingan yang sama atau musuh yang sama, lebih mudah menyatukan variabel apapun dalam kampanye ketika nuansa kampanyenya benar-benar yang gembira. Dan itu yang saya rasakan berhasil dibangun oleh pasangan ini. Selain kemudian ada beberapa turunannya ya, dan Bang Dul tahulah ceritanya kenapa kemudian bisa terbawa dengan riang gembira seperti ini. Contoh, kalau kemarin pakai pilihannya adalah warna merah, nuansanya adalah pertarungan kubu partai A melawan kubu partai B. Yang dipilih adalah warna oranye. Orang taunya kalau nggak warna Jackmania atau warna Jakarta, diterima oleh semua. Ini jadi usul lebih siapa bisa nih? menampung. Usul siapa nih? Ya semua lah, ide-idenya kemudian bertemu lah. Ini kita udah masuk pelajaran strategi komunikasi. Yang kedua, dengan warna. Pilihan ketua tim ses. Tadinya sempat ada rencana kader PDI Perjuangan. Tapi karena satu dan lain hal, nasional kan. karena nggak sengaja juga, terpilihlah awalnya sempat seorang pesilat, saya nggak mau sebut nama lah. Pesilat asli Betawi level internasional. Satu lain hal nggak bisa. Yang tampan itu ya? Muncullah Cak Lontong. Cak Lontong itu kan gimana cara musuhin Cak Lontong? Gimana kita nggak ketawa ngeliat muka dia gitu kan? Sehingga itu membawa banget. Kalau lagi rapat kan Bang Dul tahu, dia lagi mimpin rapat itu pasti lebih banyak ketawanya. Tapi itu cair gitu kemudian suasananya. Jadi dengan kondisi seperti itu ya ditambah Mas Pram dengan Bang Dulnya juga notabene bukan dua orang yang kemudian terbawa dalam situasi perang pilpres, kubu pengkubuan pilpres dan segala macam. Sehingga bukan hanya anak abah dengan Ahokers loh. Ya di panggung belakangan sempat ada spill-spill lah. Ada kok petinggi partai lain yang tergabung sebenarnya bukan di koalisinya Pram dan Dul, bertemu, ngobrol, teleponan, cair gitu. Dan termasuk salah satunya anak abah dengan Ahokers. Jadi ketika Ahok mendengar Anies akan bantu juga, Ahok nggak masalah. Dan apakah ada pertanyaan besar dari Mas Anies atau anak abah bahwa masih ada Ahok nggak di tempat lo? Mereka pasti tahu ada. Jadi itu krek dengan sendirinya. Tapi iklim atau karakter dari kampanyenya, karakter Mas Pram dengan Bang Dulnya itu juga membantu sekali. Ditambah harus diakui, kita nggak pernah nganggap musuh saya yakin Mas Pram Bang Dul nggak pernah nganggap musuh bersama lah. Tetapi beberapa kampanye yang dilakukan di momen-momen terakhir itu membuat yang namanya anak abah dan Ahokers makin solid. Karena ada yang kemudian membawa narasi karena Anies sudah mendukung maka harusnya akan ada segmen yang kabur, kira-kira. Saya nggak usah sebut nama lah, seorang politisi mantan PDI Perjuangan gitu misalnya gitu kan. Atau sorry ya, Pak Jokowi punya hak
untuk kemudian mendukung siapapun. Tapi saya terus terang tetap kaget. Pak Jokowi sampai datang ke Jakarta dan berkampanye secara eksplisit. Mas Pram dengan Bang Dul tetap menghormati, tapi apapun di bawah itu membuat kemudian orang-orang yang tadinya merasa pertarungan ini netral, nggak ada unsur kekuasaan di dalamnya, merasa ada unsur kekuasaan masuk, solidnya bertambah juga. Makin keras. Iya, itu jadi sisi-sisi positif yang membuat isu 5 tahun lalu kita berantem benar-benar dilupain. Oke. Masih mencari tahu siapa nama politisi itu atau sudah tahu? Ya tapi udah dia tahu lah, badannya gede kok. Bang Dul, Ya. kita nyaris lupa sampai Mas Toto waktu itu bilang orang lupa ada warna merah di belakangnya Pram Rano, sampai lupa karena udah diisi dengan warna oranye. Ya. Sampai-sampai ada yang nempelin stiker untuk mengingatkan di belakangnya Pram Dul ini ada Bu Mega gitu kan. Kita juga bertanya-tanya ya, kemana Bu Mega pada saat masa kampanye? Jarang kelihatan. Kenapa itu Bang Dul? Ini bahaya nih pertanyaan nih, gue deg-degan yang ini. Yang ini gue deg-degan nih. Ini kaki gue udah siap Noel nih. Jadi gini, saya harus Ini ujian. saya tidak berani mendeklar. Ah. Ya. Tapi memang waktu itu saya diskusi sama Mas Pram. Mas, ini realita. Jakarta seperti ini. Jakarta ini oranye. Jakarta bukan merah. Makanya jangan coba-coba pakai baju biru di Jakarta ini. Pasti akan terlawan. Itu nyindir tuh, ada yang pakai baju biru. Nah, bukan. Ini artinya pada waktu kita menentukan warna oranye, Iya. itu memang tugas Mas Pram bicara dengan Ibu. Tapi yang tadi Mbak Zil tanya, kemana Ibu Mega? Sejak kita daftar KPU sampai kita terakhir, kita nggak pernah melapor. Ibu memberikan, artinya saya cuman gimana Mas? Oke, Ibu setuju kalau kita memang harus dengan bendera warna yang lain. Karena kita harus punya keberpihakan ini. Kan juga menjadi aneh, satu warna melawan 14 warna. Nggak kelawan. Jadi kita harus apa? Kembali sembunyi di balik masyarakat. Saya kembali lagi, saya berani bicara sama kamu sekarang ini. Dari awal saya yakin saya menang. Yakin saya. Kenapa? Ada masyarakat di belakang saya. Kejenuhan udah sangat tinggi, perlawanan sudah sangat. Makanya kan saya bilang, jangankan 2 putaran. Anda paksa 3 putaran, saya yakin saya menang. Apakah harus begitu? Alhamdulillah tidak. Yuk selesai sudah. Yuk kita bangun Jakarta. Yuk kita gabung, nggak ada lagi 01, 02, 03. Selesai. Warna Persija tetap berkibar. Ini adalah Jakarta. Nah jadi artinya kita juga paham. Kita nggak mau melibatkan Ibu terlalu dalam. Karena juga Ibu berpikir nasional. Ya mungkin beliau pasti punya daerah kecintaan. Jawa Tengah, Bali. Itu pasti daerah kecintaan. Jakarta sudah izinkan kita berperang dengan cara kita. Dan alhamdulillah Ibu juga ya wis, kalau kamu yakin seperti itu, yakin Bu. Kita minta 2 restu. Ya udah, terakhir aja baru kita ketemu sama Ibu waktu habis coblosan. Bu, kita udah selesai segala macam. Ya wis, udah. Itu aja. Gitu loh, kenapa? Lulus jawaban. Aman. Udah cocok jadi wagub bener. Udah latihan nih di rumah kayaknya. Kasian, kayak kaki-kaki. Enggak, nyampe gue masih nginjek ubin loh. Ditendang-tendang langsung. Nggak berani lah udah wagub ya. Tapi selama ini tugas yang komunikasi dengan Bu Mega, tugasnya Mas Pram, Bang Dul. Iya. Ya, lebih banyak ke Ibu lah. Ya, karena ya Ibu juga paham ya. Jujur loh. Apa ya? Kalau kedekatan Mas Pram dengan saya pasti Mas Pram jauh lebih dekat. Tapi saya lebih personal memang dekat. Cuman saya tahu lah, saya tidak ingin membebani Ibu kan dengan begini. Wow, saya sangat paham lah karakter Ibu. Saya sempat dekat sebelum pandemi ya. Jadi saya pikir ya udahlah, kita fight. Makanya waktu Ibu perintah aja saya bilang wah udah saya bismillah. Saya udah paham Ibu mau seperti apa. Ya, jadi Ibu bilang ya udah silakan kamu desain apa yang harus didesain. Gitu loh. Itu kemenangan utamanya Zil, yang saya pernah ngobrol juga di salah satu acara Zilvia. Kemenangan Mas Pram dengan Bang Dul itu dibandingkan dengan RK dengan Suswono, mereka mengambil positioning yang 180 derajat berbeda. Di satu sisi
Mas Pram dengan Bang Dul menyadari kalau dia hanya menunjukkan diri saya merah dan saya solid, pasti kalah. Long secara matematika jumlahnya cuma 14% lawan 86%, sudah pasti kalah. Jadi tanpa meninggalkan sebuah fakta bahwa keduanya memang kader PDI Perjuangan, tapi ketika ingin memenangkan hati masyarakat Jakarta, saya harus menunjukkan juga warna saya banyak yang kemudian itu diterjemahkan dalam bahasa warna oranye yang bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat Jakarta. Ridwan Kamil, mohon maaf Kang Emil ya, saya harus kritik bahwa ingin menunjukkan saya ada Jokowi di belakangnya, saya ada Prabowo di belakangnya, di situ Megawati di belakangnya. Cara ini salah, karena kan ada fakta atau mitos yang saya pernah sebutkan kan, Zil. Di Jakarta itu yang menang ada 3 mitos. Nggak tahu Bang Dul udah tahu atau belum. Tapi udahlah kita pernah ngobrol nih kan. Yang pertama selalu nomor 3 yang menang. Nanti 2029 rebutan nomor 3 nanti lihatin aja nih. Itu kita nggak bisa jelasin. Kebetulan ya 3 kali pilkada terakhir. Yang kedua dan ketiga ini yang menarik. Yang surveinya lebih rendah itu yang kemudian selalu membuat kejutan. Yang ketiga, yang koalisi partainya kecil itu yang juga selalu menang. Artinya apa? Masyarakat Jakarta nggak suka ngelihat sekedar anak manja yang kemudian jualan di belakang saya ini. Banyak partai, tokoh besar yang namanya kerasnya kota Jakarta kan nggak pernah menerima anak manja. Dia menerima orang yang bekerja keras dan orang yang kemudian koalisinya kecil, otomatis akan punya kesadaran lebih untuk turun di lebih banyak titik belusukan. Akan lebih banyak bertemu dengan warga dibanding nunjukin siapa backingan saya. Itu menurut saya faktor kemenangan terbesar yang kemudian mungkin dulu juga dilakukan oleh Anies Sandi, mungkin dulu juga dilakukan oleh Jokowi Ahok. Jadi ini sebenarnya sejarah yang berulang yang saya tidak menyalahkan Kang Emil ya ketika melakukan itu, mungkin diawali dari sebuah skenario yang dia juga kaget. Skenario awal itu kan hampir pasti menang karena melawan kotak kosong atau melawan Dharma Kun yang di atas kertas hampir pasti tidak ada perlawanan. Itu yang menurut saya menyebabkan PDI Perjuangan akhirnya sadar kita nggak bisa berdiri sendiri dan mengatakan hanya merah yang gagah. Akhirnya juga memberikan ruang lebih buat Pram dan Dul, membuat kesadaran dari Pram dan Dul juga untuk bekerja ekstra lebih dibanding pasangan lain lebih besar. Partai saya dikit, nama saya nggak terkenal RK, kekuasaan nggak di kita, Prabowo nggak di kita, Jokowi nggak di kita. Tapi Jakarta itu kan simpel, 44 kecamatan, 267 kelurahan. Siapa yang lebih rajin ketemu orang, dia yang menang. Itu kita kaget Mbak Zil. Jadi waktu kita dapat data Bawaslu, ternyata kunjungan kita jauh lebih banyak daripada Bang RK. Total berapa tuh Bang? Wow, mungkin, waduh kalau di total lupa lagi saya. Waktu awal pertama keluar kan, udah gitu Bawaslu rilis kan. Loh saya bilang kok Bawaslu rilis nih. Wih, kita tatap muka waktu itu masih 38. Dia baru 14. Kemudian yang lain-lain. Ya. Wih, kok banyak kan kita gitu kan. Wah, ini udah makin genjot lagi nih kan. Wah, tapi Mas Pram luar biasa. Saya mungkin sehari 10-12 deh. Mas Pram itu bisa 16, bisa. Waduh. Sampai suaranya habis, benar-benar habis itu. Bang Dul berapa kali infus Bang? Wah, saya sampai belum hilang saya. Sampai salah jarum. Belum datang lagi dokter, datang ke rumah infus lagi. Aduh, ampun deh. Sampai suara hilang. Betul-betul hilang, bener. Saya bilang, waduh luar biasa. Nah, jadi waktu kita baca rilisnya Bawaslu tentang kunjungan kita jauh lebih banyak, kita juga bingung. Loh, oh mungkin benar yang Toto bilang, mungkin dia yakin dia menang kali. Dia pikir dia nggak perlu datang. Wah, makanya saya bilang kan Betawi nggak begitu. Makanya waktu kan ada bilang, gua gak bakal terima. Gue bilang nggak boleh, tamu datang harus lo terima. Ya cuman tamu datang kasih tahu dong Dul. Ya ngasih tahu kita, jadi kita siapin mau kopi apa mau teh. Jangan kagak datang, kagak sowan tiba-tiba nongol kan kita juga kaget. Nah bahasanya seperti itu. Tapi Bang Dul, pernah gak ketika momen kampanye itu ada rasa, wah di momen ini merasa khawatir ini kayaknya Ridho nih bakal menang, ada gak? Terutama ketika mulai mendapatkan, oh ada foto makan malam Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo, foto lagi muncul Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi. Ada ketar-ketir nggak di situ? Maaf ya, mungkin karena udah lewat ya, udah lewat dan apa ya? Bukan mengecilkan hati ya. Waktu saya lihat ke adegan itu, saya malah yakin saya lebih menang. Sumpah, apa ya?
Coba Ngapain sih? kita reka adegan. Bukan artinya. Ya kan saya juga pernah ditanya ya, sebetulnya saya juga mau dong di-endorse. Saya kan juga warga negara. Iya, kan Bang Dul bilang kayak gitu. Jadi kemudian ya saya pernah lihat ada satu ya testimoni gitulah. Saya ini 50 tahun di dalam dunia seni peran. Jadi saya paham acting baik atau tidak, saya paham. Yang mana nih ya? Artinya saya sangat paham. Kok begini ya gitu. Ya. Saya juga mau dong di-endorse. Saya ini kan warga negara. Apalagi saya ini kan pernah jadi saudara. Masa lu nggak endorse gue sih, bahasanya yang begitu. Tapi begitu dia datang ke sono, saya udah yakin, wah lagi ribet dia nih. Ribet nih, dia butuh bantuan nih. Karena memang tiba-tiba kan kita udah cross tuh. Iya kan? Sudah cross itu. Sudah kita udah 38, 41. 41 Ya. gitu kan. Wah, saya makin yakin lagi gitu. Itu yang bisa saya pahami. Ya jadi artinya ya makanya saya bilang ya sudah, yang sudah lalu sudahlah. Saya nggak mau itu. Tapi saya punya waktu saya lihat adegan itu. Ya nggak tahu ya, saya malah agak salah kalau menurut saya. Menurut saya salah. Ini saya saksi hasil ya. Dan keduanya ini, kalau tim ses kan adalah yang sewot pada saat kemudian Pak Jokowi menyatakan dukungan secara eksplisit. Karena mengetahui sekali kedekatan Mas Pram dengan Pak Jokowi 10 tahun bareng. Bukan hanya itu, di PDI juga dekat gitu ya. Tapi sampai pada saat kemudian di koran suara, nggak ada tuh dari Mas Pram sama Bang Dul. Jadi kemudian sibuk sewot ngurusin Mulyono gitu misalnya. Enggak. Mas Pram itu ngomelin saya beberapa kali. Kalau saya Instastory mulai biasa kan, mulai muncul kritik saya kepada Pak Jokowi ya, Mas Pram selalu ingetin, kamu mau merangkul semua nggak, mau menang atau enggak gitu. Jadi satu kalimat yang Mas Pram pada saat kemudian adegan itu muncul, Bang Dul, jadi dia telepon saya, kecewa iyalah pasti ya, tapi Mas Pram saat itu cuma malah keluar kekecewaannya dalam bentuk yang positif. Tok, tarung mau 1 atau putaran atau 2 putaran kita siap. Jadi jatuhnya malah tambah semangat, bukan ngutuk gitu, bukan sakit hati, merasa dihianati. Saya pikir itu kan bagian dari positive thinking, ngelihat kampanye tetap ketawa-tawa. Ini gara-gara gaul sama Bang Dul, liatin aja deh kontennya Mas Pram udah kayak mau masik begini-gini kan, dia lihat lagu dia begini-gini kan. Iya, ada nggak Bang Dul ada ngajarin apa nggak ke Mas Pram untuk lebih bisa dekat dengan warga Jakarta? Ya, dia yang ngajarin Mas Pram tuh anaknya, Mbak Dila. Iya, Mbak Dila. Dila itu luar biasa loh. Ya memang karena itu kan gengsi, betul-betul gengsi kan. Saya juga kaget begitu lihat Mas Pram udah mulai begini. Gua kata mulai nular nih penyakit. Gua aja kagak mau begini-begini. Tapi artinya, oh udah mulai. Tapi dia bilang, Bang kita mesti begitu Bang. Iya udah ngikutin aja gua mah. Terus yang main game bareng ya? Main Ya, game itu pakai juga filter apa Instagram apa TikTok itu juga ya tim ini lah, makanya Bang kita mesti belajar nih. Ya udah kita juga baru tahu kelakuan gengsi begini rupanya. Kita udah tua bangga nih gue bilang. Tapi model kampanye yang seperti ini, Mas Toto, katakanlah ada yang bilang gimmick gitu ya. Itu mulai sering kita lihat ketika Pilpres dengan adanya joget gemoy. Kemudian itu akhirnya menginspirasi banyak model kampanye, banyak calon kepala daerah di berbagai tempat. Apakah itu termasuk yang terjadi di Jakarta? Pertama, kita nggak bisa melawan gelombang itu dengan fenomena semakin banyaknya platform baru, apalagi fenomena algoritma dalam TikTok yang disukai adalah yang seperti itu, sehingga marketnya memang seperti itu. Tapi ada kata kunci, bukan dalam arti kemudian siapa yang lebih bisa membanjiri TikTok, bayar ads, itu kemudian bisa menang. Saya ngelihat misalnya kalau kita bicara Pilpres ataupun yang terjadi pada Pram dengan Bang Dul, otentisitasnya nggak hilang. Jadi kalau misalnya bicara, ya Bang Dul begini cablaknya, walaupun bikin deg-degan, tapi otentisitas sebagai orang Betawi, gaya ngomong Betawi, cablak, itu akhirnya membangun karakter yang kuat. Mas Pram, perhatikan, dia nggak berusaha jadi anak muda. Makanya istilah saya tadi om-om asik. Jogetnya jelek sebenarnya gitu ya. Ya jogetnya om-om. Tapi otentisitas itulah yang kemudian membuat orang tertarik karena ada karakter kuat di situ. Mohon maaf ketika misalnya Kang Emil berusaha menjadi anak Jaksel, di situ menurut saya otentisitasnya hilang.
pakai pas keluar bahasa ngemeng-ngemeng gitu misalnya kan dan segala macam, otentisitasnya malah kemudian menjadi hilang gitu. Jadi tetap dibutuhkan sebuah roh atau substansi yang nggak hilang ketika bicara mengenai membanjiri platform sosial media. Dan ditambah memang siapa yang bisa menguasai audio dan visual secara bersama-sama itu juga pengaruh sekali. Lagunya 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bunyi banget. Itu yang namanya Once Mekel biasanya mahal dibayar. Itu nyanyi di gang kecil lagu kayak begitu tuh kan. Satu cuma satu kalau Once Mekel. Jangan lebih dari 3 lagu. Kalau 3 lagu bayar gitu. Oh gitu. Pokoknya kita kalau udah 3 lagu cukup ya. Iya, Pak. Jadi memang audio visualnya pun memang dapat. Tapi lagi-lagi ya, kreativitas itu memang akhirnya muncul itu ketika nuansa kampanye gembira, nggak marah-marah, nggak memusuhi orang, nggak dendam, nggak merasa dihianati. Iya betul. Betul. Lu kerja aja lah gitu. Makanya kalau ditanya dari tim sesnya Bang Dul, siapa yang paling hebat? Nggak ada. Ada. Bisa benar-benar akan Nggak ada keluar one man banyak show, nama. ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Dan sekali. selama bertahun-tahun jadi konsultan politik, Mas Toto banyak belajar dari Jakarta Pilkada ini yang Pramrano ini. Pertama ini satu-satunya kampanye yang secara teori itu kenaikannya benar-benar sesuai dengan target. Kan ini saya sebutin di IG saya. Ini mission almost impossible. Di atas kertas bagaimana caranya gitu kan. Pas dengerin Bang Dul pertama ngomong juga kan, lu mau bilang survei gue kecil tapi gue yakin kita menang. Dalam hati kan mau kayak gile juga nih orang gitu kan. Teorinya dari mana? Caranya Pak, bentar gue cari caranya. Yang penting pede dulu. Tapi karena tadi ketika kita bawa dalam suasana riang gembira, pertama otak lebih bisa mikir, saling menghargai. Mas Pram sama Bang Dul tuh kalau rapat dengerin dulu semuanya, tapi langsung ngambil keputusan juga cepet. Rapat itu nggak pernah lebih dari sejam Bang Dul, nggak pernah. Biasa kan kalau politisi kan wah adu kuat, adu pintar dulu segala macam. Ini enggak. Jadi bener-bener kayak teori itu berjalan. Kurang 3% lagi dari mana nih gitu kan? Masih kurang 18% dari mana nih gitu kan caranya? Kita masih lemah nih selatan utara gitu. Waduh. Jadi memang benar-benar berjalan sesuai teori gitu ya. Yang kedua memang harus diakui ada unsur-unsur yang kita juga nggak bisa jelasin bahwa ini hebatnya kita. Blunder pihak lawan, yang kemudian juga tiba-tiba orang yang nggak kita sangka akan mendukung ikut mendukung. Jadi balik lagi memang faktor alam itu yang saya nggak bisa jelasin secara marketing politik itu ada. Oke. Kita mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir, Bang Dul. Ya. Jakarta ya mau nanti masih ibu kota atau tidak, tetap menjadi akuarium barometer politik nasional. Biasanya yang udah berlaga di Jakarta itu akhirnya dari tidak berambisi kemudian ada ambisi untuk maju ke tingkat nasional lagi. Itu ada tidak di pasangan Pram Dul atau setidaknya Dul dulu deh? Kalau Mas Pramaya nggak bercita-cita, apalagi Sidul. Saya nggak bercita-cita untuk lanjut lebih tinggi. Ini cukup lah. Saya hanya punya kebanggaan menjadi seorang seniman, punya arti. Ya kalau sekarang saya bisa membenahi kampung, ya cukup sampai umur saya udah 64. 5 tahun lagi 69. Oke lah kalau bilang ada yang 70. Enggak lah, cukup lah. Saya ingin mengabdi di sisa umur ini aja udah. Saya nggak bermimpi untuk yang jauh. Jadi nggak usah khawatir dengan Sidul. Yakin, Sidul nggak akan jauh pergi Bang. sampai jauh sampai ke. Nanti ternyata 5 tahun lagi ini dicuplik nih, Ya, dipotong. Cukup. Dibandingkan muncul lagi nanti Cukup. viral. Tapi mungkin saya nggak tahu. Ya bukan berarti saya ambisi. Saya sekarang wakil gubernur kan. Iya. Ya mungkin satu saat saya jadi gubernur. Cuman itu saja kalaupun menjadi impian. Karena Benyamin kan bilang sekali-kali gue mau lihat lo jadi gubernur. Ya udah cukup sampai di situ aja. Jadi nggak pernah ngimpi yang tempat lebih jauh. Nggak. Oh, oke. Ada deal-dealan nggak dengan Mas Pram? Ke depan kita akan gimana di posisi apa? Enggak. Mas Pram orang yang sangat terbuka. Ya, artinya dalam arti Mas, aku kerja di meja, Anda eksekusi. Karena ya jujur mungkin Mas Pram tahu ilmu pemerintahan kan. Tapi kalau pemerintah daerah, dia nggak punya pengalaman. Saya jauh lebih punya pengalaman. Makanya bukan saya guidance, Mas ini begini. Oh, oke. Tapi kalau untuk
pemerintah dia paham. Kan beda kan itunya, skupnya kan beda kan. Nah jadi saya misal tiba-tiba Mas Pram punya konsep ingin membuat Jakarta Fun. Wow, itu brilian. Bayangin, Silpa DKI itu 6 triliun. Ini kalau dengan membuka Jakarta Fun, ini sekarang Jakarta sudah 91 triliun. Mungkin dalam waktu 2 tahun APBD DKI bisa di atas 100 triliun. Itu bisa dikejar untuk apa? Ya untuk masyarakat Jakarta, bukan buat kita. Kita bisa kasih dana abadi untuk kebudayaan, misalnya selama ini seniman tersisihkan. Kita bisa naikkan honor guru-guru honorer. Kita bisa minimal standar UMP. Yang sekarang cuma 2 juta, kita bisa mungkin 4 sampai 5 juta. Itu bisa dikejar dari situ. Nah, jadi tugas itu adalah yang memang sedang kita lanjutkan. Gitu. Mas Toto, apa yang membuat pasangan Ridho tidak jadi menggugat ke MK? Apakah karena Pramdul ini dilihat oleh pemerintah pusat ya, tidak akan menjadi ancaman untuk 5 tahun ke depan, jadi bisa diajak kerjasama dan tidak ada potensi mengancam untuk 5 tahun ke depan? Pertama, kalau saya meyakini memang bukti juga kurang kuat. Karena sampai terakhir pembicaraan dari tim sesnya Ridho itu lebih berkutat kepada arah angka golput ataupun C6. Sejarah saya melihat MK itu tidak pernah menjadi bukti yang kuat. Yang kedua, tetap saya meyakini ya di panggung belakang ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan di level-level atasnya tim Ridho juga balik ke situasi awal. Mas Pram ini bukan dalam konteks konfliktual ketika maju. Ingin melawan Kim Plus, ingin kemudian menabrakkan PDI Perjuangan dengan Kim Plus, karena hubungan dengan Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ya, saya yakini itu lebih dekat Mas Pram dibanding Ridwan Kamil. Iya. Kalau bicara hubungan personal, chemistry dan lain-lain. Jadi dari sisi itu ya saya menganggap ini bukan sesuatu yang kemudian harus ditarik di level nasional, ada upaya intervensi dan lain-lain. Menurut saya juga enggak. Yang ketiga yang kita nggak tahu, kalau mau spekulasi bukan tidak mungkin juga sudah ada posisi yang disiapkan buat Ridwan Kamil, mungkin terkait juga dengan Jakarta, saya nggak tahu karena gaya Pak Prabowo kan seperti itu. Ketika kemudian daripada ribut-ribut, ya sudah, orang yang dianggap juga mumpuni, bagian dari koalisi saya, nanti lu ikut berkiprah deh, mungkin di jabatan apa saya nggak tahu, itu spekulasi. Kalau kemudian beneran, bukan bocoran ya, berarti kebetulan aja tuh Silvia, catat aja. Tapi kira-kira itulah spekulasinya. Tapi apapun kita apresiasi Kang Emil dengan kebesaran hati. Pas ini hari ini banget pas tadi menyatakan memberikan selamat dengan nada dan tone yang positif. Terakhir banget buat Mas Toto nih ya. Orang bertanya, seorang Anies Baswedan mau akhirnya mendukung Pramrano, what's the deal? Apakah juga terkait dengan 5 tahun ke depan? Setahu saya nggak ada. Pengetahuan saya yang diceritakan oleh Mas Pram, saya cukup ikuti prosesnya. Jadi yang sempat disebutkan di sebuah media ada di 5 tahun, setahu saya tidak ada. Itu clear sekali. Karena memang Mas Pram sama Anies ini malah aneh kalau Mas Anies kemudian dianggap susah untuk mendukung. Kan sudah akhirnya diceritakan oleh Mas Anies sendiri. Mas Pram, mereka ini kenalnya dari zaman di Mas Pram S2, kasarnya yang tukang provokasi Anies untuk demo, berkumpul, kelompok studi, itu kan Mas Pram sebagai mantan aktivis juga ya di ITB. Dan di sisi lain juga kalau bicara, nah ini hebatnya Mas Pram dan Bang Dul, meminta dukungan dari Ahok dan meminta dukungan dari Anies bukan dalam konteks gelendotan. Konteksnya itu ini istilah favorit Mas Toto. Iya, itu memang gelendotan gitu ya. Konteksnya itu dibangun dulu narasinya. Pasukan orangnya si Ahok pengen gue lanjutin. Jack Linko-nya Anies pengen gue lanjutin. JIS-nya harus kita lanjutin dengan penguatan infrastruktur. Kali jodohnya Jokowi sama Ahok pengen kita lanjutin. Jadi yang dibangun narasinya dulu dan komitmen. Ada hal-hal yang kita harus akuin, bagus banget dibangun pada zaman lo, dan kita pengen sempurnain. Tolong dong bantu kita. Kan yang namanya orang kayak Ahok sama Anies juga merasa legasinya yang dihormati, bukan kemudian ditarik-tarik jadi endorser ikut teriak-teriak doang. Pada titik itulah kemudian Ahok bisa menerima Anies bisa menerima Ahok, dan mereka merasa ditarik dalam konteks dimuliakan pekerjaannya.
bukan menjadi jurkam. Itu yang menurut saya kok jadi gampang narik Ahok, narik Anies, bahkan kedua-duanya dengan mudah juga saling menerima antara anak Abah dengan Ahokers. Jadi tidak ada transaksi politik apapun Bang Dul ketika akhirnya Anies mendukung Dia nggak Prabowo. percaya sama gue, Bang, berarti dia nanya lagi ke lu tuh. Soalnya yang datang langsung kan beliau. Saya yakin nggak ada ya. Yang pasti kita akan melanjutkan visi Bang Anies. Ya, Ya. seperti JIS gitu kan. Makanya saya tanya, Bang, kenapa bisa begini? Dul, ntar lu bakal tahu deh. Lu kan pernah jadi gubernur. Masa sih gue bikin tempat nggak ada desain, nggak ada DED? Kan nggak mungkin. Nanti lu bakal tahu apa yang bakal terjadi. Terus sekarang apa mau dihancurin JIS, bikin JIS baru? Kan jangan dong, Dul. Oh, kalau masalah infrastruktur transportasi ya udah kita benain. Misal satu. Kemudian ya kayak misalnya kayak Jaklingko segala macem. Itu kan luar biasa. Kepikiran gitu sampai ke sana gitu kan. Kalau Ahok kenapa kita bukan diterima, dibawa ke Semanggi, dibawa jembatan dia cerita bagaimana gue bangun. Ini gue bangun nggak pakai APBD, CSR. Bagaimana caranya lu? Ntar gue ajarin lu. Artinya seperti itu kan. Jakarta ini bisa dibangun gitu loh, bisa dibangun. Nah, jadi tidak ada deal-deal yang saya tahu, yang saya paham ya, karena saya juga berkunjung. Kita berangkat dari visi misi Bang Anies, kita baca, kita belah ini. Oh, ternyata sama. Memang bukan sama. Ya itulah pemerintah daerah. Cuman urusan wajib, urusan pilihan. Kita mau prioritasin mana ini? Muara Karang udah 1 meter rob. Apa kita mau tunggu 2 meter dulu baru kita bangun barrier di sana? Nggak bisa, ini harus darurat. Nggak bisa nunggu ekstrim. Ini BMKG bilang sampai April ekstrim nih. Nah, bagaimana ini? Apa terus kita mau diemin? Nggak boleh dong kita begitu. Nah, jadi artinya seperti itu. Oke deh kalau begitu. Oke, Kakak. Aman sampai ujung. Bentar, Mas Toto dan Bang Dul. Nggak. Kita kan terngiang-ngiang ya generasi 90-an nih. Lagu Sidul Anak Sekolahan. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Ketinggalan zaman. Diganti dong liriknya, terus kasih kalau Sidul itu udah jadi Wagub Jakarta katanya gitu loh. Kamera standby ya. Aduh, tunggu gimana nih? Anak Betawi ketinggalan zaman kakek. Anak Betawi jadi Wagub Jakarta katanya gitu. Ayo deketin Lanjut orang nyanyi. Jadi gua lagi ngapalin bagaimana caranya. Anak Betawi jadi Wagub Jakarta. Ternyata bukan katanya, ternyata. Thank you Bang Dul dan Mas Toto. Thank you. Ya. Semoga amanah Amin, ya. amin. Warga Jakarta pasti menanti Amin, insya Allah. ditunaikan janji-janjinya. Pasti. Oke, Oke. dengan tetap suasana yang riang gembira. Terima Oke. kasih sekali lagi Sama-sama, Bang Dul dan Zil. Mas Toto. Teman-teman, demikianlah akhir dari podcast Si Paling Kontroversi. Dah.